Selamat pagi adik-adik. Shalom. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pagi ini? Iya, puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya dengan Mbak Yanti ya. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu bersama Mbak Aryani, Mbak Yanti dan Eka. Ya, bersama RJK ya. Mungkin ada RJK yang belum tahu itu ya, apa Mbak? ya? RJK ada apa yang ya? tahu ya? Mungkin adik-adik ada yang tahu di rumah. Coba jelaskan Mbak Har. Mungkin ada yang RJK belum itu tahu. apa ya Mas Jepta ya? RJK itu singkatan dari Mas Rian, Mas Jifta, dan Mas Kohelet. Oh alah, ternyata RJK itu singkatan dari nama-nama mereka adik-adik, yaitu Mas Rian, Mas Jepta, dan Mas Kohelet ya. Ya, adik-adik, kita akan mulai sekolah minggunya pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Yuk, Mbak Hara antarkan ya. Tangan dilipat, mata tutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami, Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah jalannya sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Adik-adik masih semangat?
Masih Masih Mbak Yanti Iya, ya, sudah masih lama pagi nggak kita. sekolah minggu. Betul. Harus semangat Iya. ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri Mbak Yanti. Iya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia ya. Karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita senantiasa berkati Tuhan. Kita akan bersukaria bersama. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Gimana Mbak Ar? Sudah lebih Capek. malah capek. Masih Capek apa pagi Mbak Ar. keberobias? Oh masih pagi ya Mbak Kita Yanti. harus semangat ya. Harus tetap semangat. Betul. Ini Mas Cipta, Mas Kian, Iya. semangat Ya, semuanya. bertiga ini semangat ya, masih semangat Betul. ngiringinya. Jadi Iya. kita semua juga harus semangat memuji Tuhan. Tuhan Kita harus ya. bersyukur ya Mbak Ya, Ar harus selalu. bersyukur karena apa Mbak Yanti? Tuhan Tuhan Yesus itu- selalu memberkati kita. Iya, setiap hari, setiap hari, saat. Setiap saat ya. Iya, dalam Berkat banyak Tuhan. hal. Berkat Banyak Tuhan sekali. setiap saat ya Mbak Yanti. Setiap saat tidak terhitung Mbak Ar. Banyak sekali ya. Kalau kita mau hitung nggak bisa. bisa ya. Oh, Mas Cipta itu nggak bisa. Sehari Mas Cipta hari ini udah dapat berkat apa? Bangun pagi, kesehatan. Sehat itu ya adik-adik. Beri kesehatan. Mas Kohelet udah dapat berkat apa ya pagi ini Banyak ya? ini berkatnya Mas Kohelet. Kesehatan. Oh sama. Sama, kesehatan. Kalau Mas Rian mungkin beda. Nasi kuning. Sarapannya nasi kuning adik-adik. Berkatnya sarapan pagi nasi kuning ya. Betul, itu berkat juga ya. Itu juga berkat loh ya. Dari Oh, Tuhan nasi- melalui orang melalui tua.
mama. Oh, nasi berkat katanya Mas. Apa melalui pedagang yang jual nasi kuning ya. Iya adik-adik Iya. itu ya berkatnya banyak, tapi Mas Rian Mas Gohelet baru nyebutkan 1 kali, kalau dihitung wah tidak bisa dihitung kata Mas Bisa Yipta, dihitung betul. ya, berkat Tuhan tuh banyak banget, nggak bisa dihitung, dan berkatnya itu selalu baru. Baru betul. Selalu baru. Manis selalu baru. Selalu manis, Iya, selalu baru Iya. tiap harinya. tiap hari. Nah, kita mau pujikan lagi karena kita sudah diberkati Tuhan, kita mau selalu bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan lagi Mbak Har. Kita mau apa ya lagunya? Yang lama itu loh Mbak, lagu Lama sekali kita nggak denger ya lagunya. Kita kangen juga ya Mbak Har. Iya. Lama nggak sekolah minggu, banyak lagu sekolah minggu yang sudah kita mungkin lupa apa ya judulnya. Nah, kita mau ingatkan lagi. Kita mau lakukan itu, dengar dia panggil. Ah, itu ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab Iya Mbak Har, kalau Tuhan itu memanggil kita, kita menjawabnya harus ya, bener. Atau kita enggak mau Tuhan gitu. Kayak Mas Gohelet, ayo Mas Gohelet melayani di sekolah minggu. Kira-kira Mas Gohelet jawabnya apa ya? Iya. Puji Tuhan adik-adik. Mas Rian, Mas Gohelet, Mas Cipta itu di sini selalu iya Tuhan. Selalu siap tiap minggu. Betul ya Mas? siap, Siap. melayani Tuhan, siap mengiringi Iya, adik-adik ya, betul. memuji nama Tuhan. Adik-adik juga begitu ya, kalau adik-adik di rumah Tuhan mau perintahkan ini Mbak Diva atau temannya Mbak Diva itu Mbak Kesia. Nah, Itu sering diperintahkan Tuhan, Diva itu sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Ah, ngantuk. Oh, gitu enggak ya Mbak Har? Oh, enggak kok. Boleh enggak ya Mbak Yanti kayak gitu ya? Enggak boleh ya. Enggak Pilih hanya pilih film kartunya apa film apa? Sekolah minggunya ya? Nah, karena lama sekolah minggu ya, lama enggak datang di sekolah minggu, mungkin males online terus kok. Itu tapi kita enggak Iya, boleh iya. ya. Kita tetap harus sekolah minggu, kita Biarpun rindu ya online Mbak Har. tetap harus semangat. Betul, ya. kita rindu ketemu dengan Tuhan. Jadi enggak hanya ketemu dengan teman-teman. Aduh, gimana ya? Lama enggak sekolah minggu jadi males aku. Itu pasti ini dibisiki setan ya, enggak bener ya. Ini mas-mas di sini juga rindu juga adik-adik terus melayani Tuhan ya. Ya sebenarnya ini mas-mas ini juga Mas Rian, Mas Cipta, Mas Gohelet juga kangen ketemu adik-adik. Betul, Mbak. Ya. Semua Adik-adik kangen juga kita. kangen bisa itu ya, kayak biasanya kalau sekolah minggu bisa kumpul-kumpul, Gojek, gojekan betul. seperti itu sambil memuji nama Tuhan, terus nanti mendengarkan Yang firman dirindukan Tuhan. juga, wah makan bareng ya Mbak Ar. Taman Gizi. Taman Gizi. Ya, ini Mas Gohelet seneng kalau Taman Gizi, benar Mas Gohelet? Ya benar. Oh iya benar adik-adik. Iya. Nah, karena kita apa adik-adik? Kita nggak hanya rindu dengan Taman Gizi juga Mbak Har, tapi kita juga harus rindu dengan firman
Tuhan. Nah, kita pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Betul. Kita siapkan telinga kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kira-kira yang membawakan siapa ini Mbak Har pagi hari ini? Adik-adik ya? ada yang tahu mungkin? Sudah ada yang tahu? Biasanya Mesti Mbak kalau Har disuruh ini milih bingung. itu bingung ya. Disebut semua. Sebut semua dan salah semua. Iya. Pagi ini siapa Mbak Yanti yang mau cerita? Pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan melalui Mbak Anis. Ya, lama sekali kita nggak ketemu juga. Kita rindu ya adik-adik. Adik-adik juga rindu juga ketemu Mbak Anis, ketemu semua. Tapi adik-adik bisa online di sini ketemu dengan Mbak Anis. Ya, monggo Mbak Anis. 3, 2, 1. Halo adik-adik, selamat pagi. Tetap semangat kan? Sekarang kita waktunya untuk bercerita. Ya, sebelum bercerita kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami untuk pada saat ini berkumpul mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas semua berkat-Mu, terima kasih atas semua pemberian-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Kiranya Engkau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Mbak Anis bercerita, Mbak Anis mau tanya dulu, siapa yang pernah sakit mata? Sakit mata perih sekali, sampai merah keluar air matanya. Ada? Sakit nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Nah, cerita ini tentang Bartimeus yang buta matanya. Kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, siapkan hati, siapkan telinga. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang buta sejak kecil bernama Bartimeus. Biasanya, ia duduk di tepi jalan utama di Yeriko. Setiap hari banyak orang yang lewat. Dia mengulurkan tangannya, dan ketika tangannya sudah lelah, dia berteriak, "Pak, kasihani saya, Pak. Saya buta, belum makan. Bu, kasihani saya, Bu." Beberapa orang melihat padanya dan kemudian melewatinya. Kadang-kadang ada orang memberi sedikit uang. Dia tidak dapat melihat orang-orang itu, tapi orang-orang itu dapat melihat dia dan membicarakan dia. Pada suatu hari, Bartimeus sedang duduk di tepi jalan. Tak lama lagi pesta perayaan Paskah akan dirayakan di Yerusalem. Banyak orang akan melewati dia. Saya akan mendapat banyak uang hari ini, pikirnya. Dan kemudian Bartimeus merasa bahwa hari ini berbeda dengan hari yang lain. Hatinya penuh dengan pengharapan. Bartimeus memasang telinganya dan mencoba untuk mendengar dengan baik apa yang sedang terjadi di sekitar dia. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah. Banyak orang melewati dia. Nampaknya mereka semua berjalan bersama-sama, seperti sebuah kelompok besar. Pada waktu Bartimeus mendengar nama itu, dia menjadi sangat gembira. Ya, nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari Nazaret datang ke Yeriko. Tanpa pikir panjang lagi, Bartimeus berseru dengan suara yang keras, "Yesus, anak Daud, kasihlah aku. Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku." Orang-orang di dekat merasa terganggu dengan teriakannya. Mereka berjalan ke arah Bartimeus dan mencoba menghentikan. "Hei, kamu, pengemis buta, jangan ribut." Tetapi Bartimeus tidak mempedulikan kata-kata orang banyak. Dia hanya tahu bahwa ia harus mendapat perhatian Yesus.
Yesus, anak Daud, kasihilah saya. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihilah saya. Tiba-tiba orang banyak berhenti berjalan. Suasana berubah menjadi tenang. Seperti tidak ada orang di jalan. Bartimius bertanya, apa yang sedang terjadi? Lalu ada suara lembut berkata, panggil dia. Maka orang-orang itu mendekat. Bartimius, kuatkanlah hatimu, berdirilah, Tuhan Yesus memanggil engkau. Dengan segera Bartimius bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah ke arah suara lembut tadi. Bartimius merasa ada yang mengulurkan tangan kepadanya. Suara itu berkata lagi kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Bartimius? Guru, saya ingin supaya dapat melihat, kata Bartimius. Ia yakin dalam hatinya bahwa ia sedang berbicara dengan Yesus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Tiba-tiba sinar terang menyinari sekeliling Bartimius. Ia membuka matanya lebar-lebar dan ia dapat melihat. Bartimius dapat melihat. Dia benar-benar dapat melihat. Hati Bartimius sangat sukacita. Ia seorang pengemis buta dapat melihat. Yesus dari Nazaret, Yesus anak Daud, sudah memulihkan penglihatannya. Bartimius memandang mata Yesus dan penuh kasih dan belas kasihan. Kemudian Bartimius melihat sekelilingnya. Penuh banyak orang. Ia melihat pohon kurma, gunung-gunung. Ya, sekarang Bartimius bisa pergi kemanapun dia suka. Tapi dia hanya merindukan satu hal. Tinggal dekat dengan Tuhan Yesus dan berjalan bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan itulah yang ia lakukan. Bartimius menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik dapat belajar tentang 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menolong orang yang berseru kepadanya dengan iman dan pengharapan. Jadi, adik-adik harus belajar berseru kepada Tuhan dengan tekun dalam iman dan pengharapan. Yang ketiga, adik-adik harus berterima kasih untuk penglihatan dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, inilah cerita Mbak Anis. Diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, kita semua harus belajar seperti Bartimius ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Mbak Anis. Kira-kira tadi ada yang dengarkan atau benar-benar tahu ya? Oh, tadi aku dengarkan firman Tuhan itu tentang apa ya? Atau sembuh kita ya pokoknya gitulah dengarke. Apa malah pada gojek sendiri ya Nah, tadi ya? bisa juga atau malah masih ngantuk. Nah, adik-adik tadi pasti ada yang dengarkan, ada yang kangen pengen ketemu Mbak Anis. Mbak Anis tuh kalau cerita nyenengke. Nah, gitu ya. Iya, iya. Mbak Anis sih kalau membawakan firman juga membawakan kreativitas kok nyenengke ya, aku pengen dengarke. Apalagi firmannya. Wah, firmannya tentang apa ya? Oh, Tuhan Yesus ngapa tadi? Ada yang dengar enggak ya? Kira-kira apa Mbak tadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. sakit buta. Nah, adik-adik, orang yang sakit buta itu pasti sangat sedih, adik-adik nggak bisa melihat. Coba kita bayangkan kalau kita malam begini atau siang nggak ada sinar matahari, lampunya mati, bagaimana? Nggak ada sinar matahari pasti gelap ya Mbak Har. Nah Iya, itu adanya kita sudah cuma susah ya. gelap. Gelap, betul.
Terus apa ya, mau kemana-mana tuh susah. Nggak bisa. Kita mau beraktivitas nggak bisa. Susah. Nah, kita bersyukur adik-adik, Tuhan memberikan kita apa ini? Penglihatan. Tidak hanya penglihatan, Tuhan itu tadi ya sudah kita sebutkan banyak sekali berkat Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan pada diri kita ya Mbak Har. Nah, kita nggak boleh mengeluh. Tuhan itu memberikan aku kok badannya kecil ya, kok rambutku keriting ya. Kita nggak boleh begitu adik-adik. Kita harus selalu bersyukur tentang apapun semua, karena juga. itu tadi apa tadi? Berkat Tuhan. Berkat, semuanya itu berkat Tuhan. Betul adik-adik ya, gitu. Nah adik-adik, tadi firman Tuhan tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menolong orang yang berseru kepadanya dengan apa adik-adik? Dengan iman dan harapan. Jadi kalau kita berseru pada Tuhan di dalam segala hal ya, itu dengan iman dan harapan, pasti Tuhan akan menolong ya. Itu adik-adik. Nah, kita mau tutup Mbak Ar? Iya. Ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan tutup acara sekolah minggu ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan puji nama Tuhan dulu ya Mbak Yanti. Iya. Kita mau angkat satu pujian. Satu orang buta. Iya. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui jadi sembuhkan. Celik matanya karena kuasa Tuhan. Celik matanya karena kasih Tuhan. Celik matanya. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu dia sembuhkan. Celik matanya karena kuasa Tuhan. Celik matanya karena kasih Tuhan. Celik matanya. Ya. Adik-adik, kita saat ini sudah selesai acara sekolah minggunya, tapi Mbak Yanti ingatkan lagi, kita harus tetap bersyukur, kita tetap berharap pada Tuhan di dalam segala hal ya. Kita mau tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Mbak Yanti tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan selalu berterima kasih. Tuhan sangat baik pada kami semua. Kami tidak bisa menghitung segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami telah menerima berkat melalui firman yang disampaikan oleh Mbak Anis kepada kami semua. Kiranya firman yang telah Tuhan berikan pagi hari ini menjadikan kami semakin mengerti, kami boleh belajar untuk terus kami berseru kepada Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami selalu melalui banyak hal, dan Tuhan yang selalu menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati kami, untuk kami melalui hari-hari kami, untuk kami selalu mengingat akan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon ampun, mungkin di dalam kami sekolah minggu pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus yang mengampuni kami. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu yang terus berpelayanan bersama dengan sekolah minggu, juga tim multimedia. Tuhan juga selalu berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat buat kami semua. Kami selalu rindu Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan.
Segenap doa dan permohonan kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sudah di penghujung acara ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan akhiri sekolah minggu kita. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan ya Mbak Yanti. Betul. Kita akan kembali bersekolah minggu. Iya. Nah, kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Bersyukurlah.